Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Pelaku jambret beraksi di Siang Bolong. Pasien obesitas dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Remblong, truk tangki tabrak warung, sopir tewas. Pelaku kejahatan semakin nekat mencari sasaran, seperti yang terjadi di Kelurahan Cilame, Kecamatan Serang, Kota Serang. Komplotan jambret nekat merebut tas plastik berisi uang puluhan juta rupiah di toko sembako. Berdasarkan rekaman CCTV, salah satu pelaku awalnya hanya mondar-mandir di dalam toko sambil memantau situasi. Sedangkan beberapa pelaku lain sudah menunggu di pinggir jalan. Setelah korban lengah, pelaku langsung mengambil tas plastik berisi uang sebesar 65 juta rupiah yang berada di atas etalase. Pelaku pun langsung kabur menaiki sepeda motor yang sudah menunggu di depan. Pegawai dan pengunjung toko sempat mengejar pelaku, namun tidak berhasil ditangkap. Ironisnya, peristiwa ini terjadi hanya berjarak 100 meter dari kantor Polsek Serang Kota. Lagi belanja di tempat Cilame sih. Uangnya berapa yang dibawa kabur? 65 juta. Itu disimpan di kresek. Di plastik ya. Berarti pelaku datang dari mana? Dari arah Pasar Raut. Terus? Yang satu nungguin di motor, yang satu masuk ke dalam. Terus apa namanya? Dia di sini pelaku ini pura-pura pembeli. Berpura-pura pembeli. Jadi diam-diam dia dari belakang tuh dia ngambil dari samping bapak itu. Berapa duit totalnya yang ke bawah? Kata bapak ini 65. 65 juta semua diambil. Dia baru ngambil dari bank katanya 85. Tinggal 65 yang di plastik. Korban merupakan pelanggan toko tersebut. Saat dijambret, korban tengah berbelanja, sedangkan kedua pelaku langsung tancap gas ke arah Pasar Lama. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang. 2 orang remaja di Cilegon ditemukan dalam kondisi mabuk berat, bukan karena miras, namun keduanya mabuk buah kecubung. Karena membuat resah, Satpol PP Kota Cilegon pun turun tangan. Keduanya tampak tak bisa diam saat hendak diamankan petugas Satpol PP. Remaja ini bahkan membuat petugas kesulitan saat dimintai keterangan. Pasalnya, kedua remaja berinisial EC dan FR itu masih berhalusinasi terpengaruh zat skopalamin yang berasal dari buah kecubung yang dimakannya. Menurut Kabid Tantrip Dinas Satpol PP Kota Cilegon, awalnya ada 6 remaja yang mabuk dan meresahkan warga setempat. Namun 4 diantaranya kabur, sementara 2 lagi dapat diamankan. Temukannya hanya 2 sisa, yang lainnya ngabur. Sekitar ada 6 orang sebetulnya, tapi yang lainnya pada ngabur naik motor. Ya, kalau untuk kondisi yang satu parah memang mabuknya parah, yang satu lagi ini setengah, ya artinya masih bisa kadang nyambung, kadang enggak gitu. Petugas juga turut memanggil orang tua serta pihak sekolah tempat kedua remaja mengenyam pendidikan untuk nanti dilakukan pembinaan. Setelah diamankan, remaja yang masih berstatus pelajar SMP tersebut kemudian diserahkan kepada orang tuanya. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Cilegon. Petugas Dinas Badan Penanggulangan Bencana Alam mengevakuasi seorang pria penyandang obesitas yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebelumnya pasien tersebut sudah 8 hari mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Untuk membawa pasien bernama Cipto Raharjo yang mempunyai bobot berat badan lebih dari 200 kg, petugas harus menggunakan troli. Bahkan untuk mengangkat ke atas troli membutuhkan 8 orang untuk mengangkat pasien.
Untuk dirujuk ke RSCM Jakarta, Cipto Raharjo dibawa dengan menggunakan truk milik BPBD Kota Tangerang. Selama perjalanan, pasien obesitas masih menggunakan selang oksigen dikarenakan pasien tersebut masih mengalami sesak nafas. Sang pasien harus dirujuk karena adanya keterbatasan dokter dan kurangnya alat di RSUD Tangerang. Pasien atas nama Cipto kita rujuk ke RSCM karena di RSCM mempunyai perawatan yang lebih lengkap lagi, ya, dan penanganan penyakitnya lebih efektif lagi di RSCM. Pak, setelah di rumah kemarin dievakuasi ke RSUD, apa aja Pak yang dilakukan dari RSUD? Seperti kasus yang sebelumnya, kita penanganan stabilisasi dulu terhadap pasiennya, penanganan terhadap penyakit yang dideritanya seperti sesak napas, ya kan, rasa nyeri di dada gitu ya, itu kita tanganin sambil kita proses rujukan ke RSCM. Sebelum merawat Cipto Raharjo, RSUD Kota Tangerang juga pernah merawat Muhammad Fajrin, 27 tahun warga Karangtengah yang memiliki bobot lebih dari 300 kg. Namun pasien tersebut juga dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sejumlah harga kebutuhan pokok warga masih belum stabil, seperti terpantau di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten. Harga kebutuhan pokok seperti ayam, telur, dan beras masih tergolong tinggi. Untuk komoditas beras, kenaikan harga terjadi hampir di semua jenis beras. Harga beras medium naik sekitar Rp30.000 per kilogram, yakni dari harga Rp250.000 menjadi Rp280.000 per karung. Sedangkan beras jenis premium berada pada kisaran harga Rp325.000 per karung. Menurut pedagang, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga juga sudah terjadi dari tingkat petani. Lagi tinggi ya? Kalau untuk yang beras medium itu berapa Kang harganya? Biasanya 25, sekarang 28. Berarti naiknya kisaran 3.000 ya Kang? Kalau yang premiumnya? Kalau 325. 325. Biasanya kalau di sini tuh orang beli karungan apa gimana Kang? Karungan, banyakannya karungan. Harga beras yang terus naik juga memberatkan masyarakat. Apalagi kenaikan harga ini berbarengan dengan harga kebutuhan pokok yang lain. Biasanya 26, 260 sekarung yang bagus, sekarang udah 28. Kalau si Teteh sendiri kebutuhan beras ini pokok apa enggak Teh? Pokoknya orang buat makan sehari-hari. Buat makan sehari-hari. Oh, si Teteh sendiri punya usaha makan apa gimana? Iya, rumah makan. Rumah makan. Kalau untuk beras ini keberatan nggak Teh? Kalau berat lah. Berat ya? Berat. Baik pedagang maupun konsumen berharap harga beras bisa kembali stabil agar tidak memberatkan masyarakat. Ariel Maranus dan Muhammad Fajri melaporkan dari Kota Serang.